telepon saya, pengen lihat kandang ayam, ketika viral baru dia dikejar-kejar orang gitu loh. Kenapa kita nggak bikin kandang ayamnya di kompleks perumahan murah atau apa? Setelah kita share hitung-hitungannya kan, hitungan carbon footprint, semua orang datang ngecek, ayo kita adu hitung bareng, bener nggak hitungan kamu? Oh dihitung, meeting di kantor bener. Terus nyebar ke developer, kenapa kita nggak bikin per tower ada satu yang lagi bikin kandang ayam, soalnya dia punya masalah pembakaran taman lah, karena mesti dibakar lah, nggak bisa diangkut. Nah, poinnya adalah apa? Hanya dengan uang receh ini kita membakar internet gitu loh. Istilahnya artinya apa? Semua orang jadi reflect balik gitu loh. Dan sejauh yang saya tahu sekarang mulai banyak tuh penggandangan kandang ayam yang produktif di komplek perumahan. Cuman saya nggak punya datanya so far. Cuman poin saya adalah itu cuma salah satu contoh. Misalnya Pak Yudi cerita banyak soal pengen membuat disaster relief, bahasa disaster relief. Itu gila banget gitu loh. Cuma kalau kita tak habis itu, akan ada yang tahu. Dan menurut saya itu adalah kunci kesuksesan Pak Yudi. Gitu. Nah, baru kita naik ya ke nomor 5. Nah, unfortunately, ketika you pass this 5 and 6, menurut keyakinan saya, Anda udah nggak di national level. Ya, cuman you can only achieve 5 when you do 4 repeatedly. Ketika Anda melakukan 4 berkali-kali, sampai orang nggak surprise lagi ketika lu ngelakuin sesuatu yang seperti ini. That means you're pushing to your number 5. Okay, unfortunately, this is what differentiate the best of the best. Ya, ketika Anda mulai pergi ke Cina, somehow Anda ngerasa, gila di Indonesia saya bikin kayak gini tuh udah nggak ada lawan. Nah, kenapa di Cina everyday people make things like this? Ya kan, tiba-tiba Anda ketemu di kompetisi di luar negeri, di awarding somehow, di Korea, di Turki, crazy people are everywhere. Dan ini another hard truth, Anda rasa kayak, wow, apparently, ya, raw talent existed. Anda ketemu satu orang kayak, gila gue nggak ngerti kenapa dia bisa bikin kayak gini, it's unthinkable. You know, then you start to realize monsters don't exist. You know, some people are just damn creative gitu kan. But tapi taste kita bisa refine over the time. But lastly is the dream. Yeah, most importantly is the dream. Each firm has or person has crazy enough to consistently, karena untuk bisa push 1 sampai 5 berturut-turut, you have to have a dream. Kalau Anda cuma mau make another money from ya standar IAI, probably ketika things get hard, you will give out. The only reason you push through to everything, you have to have a certain type of dream, ya kan? Supaya Anda bisa terus push. Misalnya Anda punya dream mau change the world ya, atau Anda pengen slow living di Switzerland tapi terus santai. Everybody have different dreams that make us special. Ya. Nah, lalu dari piramid itu saya coba masuk ke sini. Ini lagi-lagi menurut keyakinan saya. Atau at least ini adalah guidance yang kita pakai di radar. Kita sekarang di mana? Setiap kali ada anak baru, kamu udah achieve yang mana? Problem kamu di mana? Tahun ini kamu udah bikin piramid nomor berapa? Gitu loh. Jadi kita punya measurement antara semua associate, kita, anak baru, intern. Jadi mereka tahu ketika mereka make mistake, ini common sense nggak? Iya pak, sorry. Ya, jadi kita nggak usah tegur lagi, karena menurut dia, along the way dia akan realize kayak, wah kalau aja saya pakai common sense, di saya itu seenggaknya nggak bakal salah. Gitu loh. Jadi menggunakan sebuah common sense untuk bikin culture di kantor menurut saya nggak sulit gitu. Nah sekarang masuk ke, menurut saya, ini ada 7 poin yang kira-kira ini penting banget. Ini hanya biasanya ini membosankan sekali karena nggak ada gambar ya, cuman buat yang pengen-pengen aja buat ngerti ya. Jadi menurut saya ada survival, itu fair and square. Ini I'm sure kalau Anda pursue any degree of architecture, we all have been here ya, bersatu. Apa itu? Kalau kita do anything yang sifatnya common sense sama analytical, will be here. Anda mulai, itu nggak gampang, Anda harus analitika sedikit lah untuk memulai sebuah bisnis ya. Yang kedua adalah, it's fair game for everyone. You bisa buka biro, you bisa buka biro, you bisa buka biro, silahkan aja semua coba ya, it's fair game. But very dire in cash flow. Of course, baru buka udah bagus kalau dia ngasih job, atau Anda baru buka karena dapat job. One way or another adalah cash flow-nya mungkin kadang dapat kayak kata beliau tadi, tiba-tiba dapat banyak, tiba-tiba nggak ada job gitu ya. Dire. And then kemudian inconsistent project and client, karena Anda baru pilih nama ya, whatever name you pick ya, who knows, who cares. Ya saya nggak tahu you siapa ya, proyek ya, lu arsitek nih, gue pengen bikin dapur ya, pengen dapur MBG nih, coba nih. Bikin apa gitu ya, nggak bisa marah kok, dapur MBG panggil saya, nggak bisa marah ya, baru bikin, siapa yang tahu ya. Kemudian inconsistent cult and office, ini nggak bisa datang ke kantor bilang, oh you harus seperti ini karena kita seperti ini. You siapa ya, gue cuma pengen apply sini ya, pengen dapat duit gitu ya, nggak ada pengen learning, nggak pengen mastery, still finding value to the world. Kita bahkan nggak tahu kita maunya apa, we just start it ya. No budget, no trust for courage or innovation. Jadi untuk achieve nomor 4 tadi sulit banget di tahap ini, karena kita nggak punya uang plafon yang besar untuk inovasi, ya kan? Nah, if done right, maksimum kita ada di sini 3 tahun sampai 5 tahun.
I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh.